Pemirsa, kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Api yang membesar mengakibatkan jarak pandang kabur dan menyulitkan warga. Seperti inilah kondisi memprihatinkan di wilayah Kalimantan akibat kebakaran hutan. Salah satunya kebakaran lahan terjadi di Liangganggang, Kalimantan Selatan. Karhutla yang terjadi mengakibatkan jarak pandang warga menjadi terbatas. Ratusan titik api juga menyebabkan asap yang sangat pekat mengganggu pernafasan dan penglihatan. Dengan kondisi ini, perjalanan lalu lintas juga tentunya menjadi terganggu dan berbahaya bagi warga sekitar. Salah satu yang juga memprihatinkan, kegiatan belajar mengajar ikut terganggu. Anak-anak sekolah terpaksa menggunakan masker saat berjalan kaki, berangkat, dan pulang sekolah. Akibat jarak pandang yang terbatas, sebuah truk membawa produksi sepeda motor baru terguling. Asap tebal dengan jarak pandang terbatas ini menyebabkan truk tidak mampu mengontrol lajunya. Situasi asap tebal akibat kebakaran hutan ini sangat membahayakan pengguna jalan. Hingga saat ini pemirsa, titik api masih belum padam sepenuhnya. Informasi terkait kebakaran hutan Kalimantan ini juga bisa kita lihat di Google Maps, pemirsa. Dari tayangan Google Maps, titik api nampak memenuhi Pulau Kalimantan. Inilah tayangan kondisi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan saat kita mengetik keyword Karhutla Kalimantan. Nah, Google Maps langsung menunjukkan titik api yang terjadi memenuhi wilayah di Pulau Kalimantan. Namun meski di pulau yang sama, negara Malaysia dan Brunei Darussalam ini tidak menunjukkan titik api di sana. Petunjuk titik api hanya ada di wilayah Indonesia saja, tepatnya di kawasan Kalimantan. Api datang, asap menyerang, kapan Karhutla bisa benar-benar hilang? Kalimantan kembali diselimuti asap dengan ribuan titik panas. Warga pun sulit untuk bernafas. Karhutla seolah tak kunjung padam, setiap tahun api kembali menyala. Apakah yang belum berhasil dipadamkan itu apinya atau sistem pencegahannya? Untuk membahas lebih lengkapnya telah bergabung bersama kami Kapusdatin BNPB Pak Berton. Selamat sore Pak Berton. Ya, selamat sore pemirsa Sindo dan Mbak Raisa. Iya, Pak, terkini ini kondisinya di Kalimantan seperti apa kebakaran hutan dan lahan? Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa memang di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Tengah memang ada situasi yang memang peningkatan dari asap ataupun kebakaran hutan, dan ini memang terjadi karena adanya kemarau atau hari tanpa hujan yang lebih panjang dan tim kita pada dasarnya sudah melakukan berbagai upaya dan secara umum dapat dikontrol, dapat dikendalikan. Namun ketika malam hari ada hembusan angin lagi, ini juga bisa menyebabkan lagi, atau siang hari ini menyebabkan adanya lagi titik asap baru. Jadi ini tantangannya memang di situ karena gambut itu memang sifatnya mudah terbakar. Kalaupun sudah dikasih dipadamkan, sulit untuk padam dan bahkan mengeluarkan asap yang tebal. Jadi ini kondisinya sebenarnya, Mbak. Kondisinya memang ada beberapa titik meningkat fire spotnya, namun demikian kita masih relatif bisa mengendalikan, tidak sampai ada misalnya bandara ditutup dan hal-hal yang lain. Wilayah mana Pak yang jadi perhatian utama BNPB saat ini? Ya, tentu wilayah di Kalimantan Barat itu ada di daerah-daerah Sanggau,
uh, di titik-titik di belahan Sarawak, sebenarnya dekat-dekat Sarawak memang ada banyak sekali, juga di Kalimantan Tengah. Jadi beberapa tempat di sana itu memang ada fire spotnya. Pak, ini kan karhutla terjadi setiap tahun ya Pak. Apakah untuk tahun ini benar-benar faktornya karena kemarau seperti biasa atau ada faktor lain yang jadi penyebab karhutla ini kita lihat ini semakin meluas terus? Jadi memang kalau kita lihat memang faktor alam salah satu yang menyebabkan kebakaran ya, karena memang sekarang El Nino itu sangat panjang dan terik matahari sangat besar di Kalimantan khususnya. Namun di pihak lain juga karena penelitian menyampaikan bahwa 99% kebakaran itu disebabkan oleh ulah manusia. Artinya ada campur tangan manusia untuk membakar. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar, pertanyaan Mbak Reza itu sebenarnya ini memang kita tujukan kepada siapa ini pertanyaan ini. Kenapa mesti harus ada terjadi pembakaran yang setiap tahun atau setiap musim kemarau ada terjadi pembakaran. Itu Mbak. Baik. Pak, untuk penanganan kali ini, apa kendala yang dihadapi oleh BNPB? Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, tahun ini sebenarnya ada beberapa kendala, terutama ketika musim kemarau panjang, kita sulit menemukan titik-titik awan di angkasa, di udara. Ini mempersulit kita untuk melakukan treatment. Jadi kita itu sebenarnya ada melakukan dua strategi dalam melaksanakan penanganan karhutla ini. Yang pertama melalui Satgas Udara, di mana kita melakukan penguatan dan percepatan tentunya. Patroli udara dilakukan, kemudian dipantau ketika ada titik-titik api yang tidak bisa dipadamkan atau ada kondisi lereng topografi dari hutan tersebut miring. Ini bisa kita lakukan dengan waterbombing melalui helikopter. Jadi ini salah satu. Kemudian selain itu seperti yang katakan tadi, ketika ada titik-titik awan di angkasa, ini bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca. Tapi ketika ini sulit, tidak ada, kita tidak bisa melakukannya karena akan sia-sia saja. Nah ini strategi yang pertama melalui Satgas Udara. Kemudian yang kedua adalah melalui Satgas Darat. Nah ini sebenarnya ujung tombak dalam pemadaman api. Nah kita selalu melakukan mendeteksi dan merespons cepat ketika terjadi titik api masih kecil. Patroli dilakukan, kemudian tentu dilakukan juga pemadaman oleh berbagai pihak, BPD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan, dan bahkan unsur-unsur masyarakat ini terlibat semua. Tapi masalah kesulitannya mungkin kalau sudah meluas itu api, itu akan sulit, dan air makin hari juga makin dalam, tidak sulit diperoleh, butuh selang yang panjang, dan tentu ini salah satu yang mempersulit kita. Ya, Pak Berton, ini kan dampak dari karhutla itu kabut asap itu menebal ya di beberapa wilayah dan tentunya mengganggu jarak pandang, lalu juga aktivitas warga sehari-hari. Apa yang BNPB lakukan mungkin selain memadamkan titik api, apakah ada penanganan terkait dengan dampak asapnya ini? Tentu kami sudah menyiapkan atau mengadakan berbagai upaya seperti pengadaan masker yang terstandar terhadap api, kemudian ada juga pengadaan peralatan untuk rumah-rumah sakit ketika ada penderita asma misalnya, atau adanya ISPA. Jadi ini juga sudah kita kirimkan beberapa logistik maupun peralatan untuk kesehatan. Nah, memang ada himbauan ketika terjadi jarak pandang yang sulit atau udah pekat, itu sistem pendidikan juga jarak jauh atau di rumah, baiknya anak-anak jangan keluar atau orang jangan keluar ya di luar, sehingga tidak terekspos
dan sebaiknya di dalam gedung ataupun di rumah. Ini langkah-langkah yang banyak kita lakukan atau disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari masalah asap, terutama penduduk atau warga yang mengalami penyakit infeksi ataupun adanya kronik di tenggorokan. Berarti sejauh ini masih lebih ke perlindungan ya Pak. Tapi apakah akan dilakukan evakuasi terutama untuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia ini ke depannya? Kami kira itu belum tindakan yang belum bisa dilakukan, tidak perlu dilakukan saat ini. Karena begini Mbak. Masalah asap ini kan terkait dengan masalah hembusan angin, kemana angin bertiup ke situlah arah asap. Jadi ketika kita bawa ke satu daerah, kemudian anginnya berubah ke situ, ini juga menjadi hal yang ini. Nah, yang penting buat kita adalah bahwa sedapat mungkin jangan terlalu akses keluar sehingga asap tidak banyak terhirup oleh orang-orang ketika di luar. Pak, namun kalau memang sesuatu tindakan extraordinary ketika itu diputuskan oleh atasan atau pimpinan kita, itu tentu bisa dilakukan. Tapi sejauh ini kami belum mendapatkan informasi untuk dilakukan langkah-langkah extraordinary seperti mengevakuasi sebagian atau seluruh kota. Ya, Pak, ini tapi kan mungkin asap ini menyebabkan kualitas udara terus memburuk, bisa mengganggu pernafasan juga dan jarak pandang itu sulit untuk orang-orang berkendara atau beraktivitas sehari-hari. Sebenarnya bisa tidak sih Pak ada langkah yang dilakukan untuk meminimalisir asap tebal yang menjadi dampak dari karhutla? Ya, tentu pemadaman api ini menjadi salah satu sedini mungkin itu yang dilakukan. Jadi api yang dipadamkan jangan sempat besar. Ini sebenarnya secara kebijakan perlu kami sampaikan agar pemerintah daerah mengawasi pembakaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian tentu kita akan memprioritaskan menangani daerah yang terbakar. Ini juga salah satu yang perlu kita lakukan. Pemadaman darat dan udara itu secara simultan tadi sudah saya sampaikan, dan tentu sumber asap sekunder seperti mengidentifikasi hotspot dari awal juga menjadi penting. Jadi sebelum terjadi kebakaran fire spot, tentu kita juga melakukan mengidentifikasi hotspot sehingga tidak terjadi kebakaran ketika memang kita menemukan hotspot di beberapa tempat, terutama ada padat intens, sehingga ini juga kita perlu antisipasi sebelumnya. Pak Berton, seberapa efektif sih sistem deteksi dini dari pemantauan hotspot tersebut dan berapa durasi yang diperlukan biasanya dari pendeteksian hingga ke penanganannya atau pencegahannya? Nah, ini kami belum dapat menyampaikan, kami tidak dapat informasi untuk ini sehingga kami tidak bisa menyampaikannya, Mbak. Baik. Kalau wilayah lain yang berpotensi mengalami karhutla juga selain Kalimantan ini apa ada di musim kemarau ini, Pak Berton? Ya, kebetulan Sumatera saat ini terjadi hujan sehingga ada penurunan secara drastis sehingga di Sumatera baik itu Riau maupun Jambi, dan saat ini yang berpotensi itu sebenarnya masih ada di Jawa, beberapa Jawa Barat dan Jawa Timur, tetapi sejauh ini masih terkendali dengan baik karena memang kekeringan itu juga terjadi di Jawa. Tapi bila melihat saat ini ada kemarin itu ada beberapa titik api, ini sudah bisa dipadamkan sehingga tidak menyala atau tidak menyebar secara luas. Kira-kira perlu waktu berapa lama lagi hingga fire spot ini semuanya benar-benar padam, dan apakah setelah ini bisa meluas lagi atau bagaimana?
Ini sebenarnya tergantung kepada berapa lama hujan turun gitu ya, berapa lama lagi tidak hari tanpa hujan. Informasi yang kami peroleh adalah bahwa di pertengahan Oktober sudah akan turun hujan, jadi kemungkinan besar pada awal-awal Oktober intensitas hujan ataupun day berawan hari-hari berawan itu akan mulai dari awal Oktober. Jadi kita harapkan nanti 1,5 bulan ke depan ini kita perlu waspadai. Setelah itu mungkin akan mulai musim hujan atau sudah turun hujan. Jadi dengan demikian nanti diharapkan setelah di awal Oktober mudah-mudahan tidak ada lagi titik-titik api yang perlu kita waspadai secara serius. Tapi Pak, selama menunggu musim hujan ini, apakah di sela-sela itu ada kemungkinan potensi untuk titik api baru atau tidak ada nih Pak? Potensi itu selalu akan ada karena memang seperti kami katakan tadi, hari tanpa hujan itu sangat panjang tahun ini. Jadi itu sangat ditentukan juga tadi adanya kekeringan baik itu tumbuhan kering ataupun hutan yang kering, dan datang api baik itu yang berasal dari oleh campur tangan manusia disengaja ataupun tidak, kemudian atau atas memang alam sendiri membuat api, ini akan berpotensi adanya titik-titik api. Untuk itu kami menghimbau sebenarnya kepada warga untuk tidak menyalakan api atau di dekat api yang daerah yang sudah kering. Ketika sudah ada api pada masa kecil, ini berusahalah masyarakat untuk memadamkannya tentu walaupun alat seadanya mungkin itu jauh lebih efektif. Ketika sudah besar dengan alat yang besar, alat yang canggih, itu akan jauh lebih sulit. Itu mungkin himbauan kami kepada warga, Mbak Riasha. Baik, semoga karhutla ini bisa cepat-cepat ditangani dan titik apinya segera padam semua ya Pak. Terima kasih Pak Berton atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kalimantan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar sepanjang tahun 2026. Dan berikut data luas wilayah yang terbakar berdasarkan catatan BPBD. Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, diperkirakan mencapai sekitar 28.700 hektar lebih. Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar tercatat lebih dari 2.300 hektar. Sementara di Kalimantan Selatan, wilayah seluas lebih dari 3.400 hektar kini menyala akibat kebakaran. Di Kalimantan Barat, pemirsa, Ketapang menjadi wilayah dengan kebakaran hutan dan lahan paling terdampak, disusul Kuburaya dan Mempawah. Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar. Kita bergeser ke Kalimantan Selatan, Banjarbaru menjadi wilayah dengan luas lahan terbakar paling luas. Sementara di Kalimantan Timur, warga Kutai Timur saat ini menjadi paling terdampak karhutla, menyusul daerah-daerah lain di provinsi ini. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Para pihak sudah profesional, tinggal kita penekanan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan ahli administrasi negara, lalu ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Diansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang ini antara lain kepastian hukum dan prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Ia mengatakan menurut ahli, tindakan, dokumen, dan produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asas umum pemerintahan yang baik.
Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah atau tidaknya sejumlah upaya paksa, termasuk penyitaan yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejagung. Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan, hingga pencekalan tidak sah. Menegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan nomor surat perintah penyitaannya ternyata lebih dahulu atau lebih awal dibanding surat perintah penyidikan. Jadi nomor surat perintah penyitaannya 2931, nomor surat perintah penyidikannya 2932. Padahal menurut KUHP kan seharusnya penyidikan dulu, baru kemudian penyitaan atau tindakan-tindakan yang lain. Nah, tadi ahli menjelaskan itu bisa melanggar prinsip kecermatan. Ada satu prinsip dalam azas umum pemerintahan yang baik yang kalau dilanggar, maka produknya atau suratnya menjadi tidak sah. Bagaimana azas umum pemerintahan yang baik itu wajib dipatuhi oleh semua aparatur, termasuk aparatur di Polri dan di Kejaksaan atau semua aparatur negara, dan pelanggaran terhadap azas tersebut itu mengakibatkan perbuatannya menjadi tidak sah. Poin kami selain soal perkara ini, yang paling penting adalah kita sedang membangun sebuah tradisi dan penafsiran hukum agar ke depan penegakan hukum itu betul-betul dilakukan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik.